Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita bicara tentang kebutuhan mendasar yang harus kita jaga betul dan kita sadari. Mungkin kita tidak bisa seperti Rasulullah. Rasulullah doanya malah sekarang orang-orang kiai pun mungkin takut untuk mendoakan itu. Ya Allah, hidupkanlah aku bersama orang-orang yang fakir, orang miskin, dan matikanlah aku dengan orang-orang miskin. Artinya beliau memilih kemiskinan secara sadar. Bukan kemiskinan karena keadaan. Beliau kalau mau kaya bisa, sangat bisa. Tapi beliau tidak lakukan karena beliau batasi kebutuhannya. Kebutuhan sekunder, tersier, kalau istilah sekarang sampai parsial disingkirkan. Itu yang kita gagal. Untuk apa sih kita hidup? Itu yang harusnya kita tanyakan. Kata Rasulullah, hidup ini seperti, kalau orang Jawa mengatakan mampir ngombe. Kalau Rasulullah mengatakan seperti musafir yang berhenti sebentar di pohon, habis itu harus jalan lagi. Dunia ini seperti duduk istirahat sebentar di bawah pohon untuk berjalan lagi. Kalau istilah Jawa, mampir ngombe. Hanya mampir untuk minum kemudian jalan lagi. Pasti tidak minum banyak-banyak karena nggak bisa jalan. Tapi kita lupa kadang-kadang seolah-olah dunia ini tujuan. Sehingga kita kumpulkan semuanya. Padahal dunia ini tempat mencari bekal untuk di akhirat nanti. Dan itu kita diberi contoh, sebenarnya di dunia diberi contoh. Anda kerja hari ini untuk makan hari ini atau untuk masa depan? Semua orang bekerja pasti berpikir masa depan. Tidak mungkin berpikir hari ini dong. Karena itu orang kan butuh pekerjaan tetap. Bukan kerjaan serabutan. Karena dia berpikir, saya harus punya penghasilan tetap sehingga sekian tahun saya bisa memenuhi ini. Kan ke depan. Namanya akhirat. Nah, ke depan yang paling jauh itu yaumul kiamah, ketika kita bertemu Allah dan ditanyakan, untuk apa kamu semua ini? Ini kan logika sederhana sekali. Yang bisa kita cari padanannya di dunia. Tapi kita lupa itu. Kita benar-benar, sehingga kalau menurut salah satu ungkapan Imam Ghazali itu, orang merasa bahwa untuk dunia dia harus kerja keras. Tapi akhirat tidak kerja keras. Gimana sih? Padahal kalau ditimbang, dunia dan akhirat ini kan sama sekali nggak setimbang. Tidak bisa ditimbang bahkan karena tidak level. Kalau gampang, kalau pakai perumpamaan gampang, kita cuma puluhan tahun di ratus saja nggak mungkin nyampe. Sementara di sana ribuan, artinya bisa puluhan ribu abadi, kan nggak setimbang. Tapi kita memilih ini. Ini kan secara nalar aja udah nggak nyambung, nggak beres. Nah, kalau demikian, apa yang kita lakukan di dunia pasti harus punya pertimbangan utama akhirat. Tidak heran kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, jadikan akhiratmu modal, duniamu keuntungan. Akhirat itu, kerja kita untuk akhirat, dunia ini hanya bonus. Kalau pakai ayat Al-Quran, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, dan carilah apa yang sudah diberikan Allah pada kamu. Semua yang kita terima ini, semua yang kita nikmati selama ini, darul akhirah. Semua wilayah akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa bonus duniamu. Artinya untuk kamu bisa hidup. Sama dengan tadi.
Jadikan akhiratmu sebagai modal, duniamu sebagai bonus. Sekarang kita balik, akhirat sebagai bonus, dunia sebagai modal. Kacau. Nggak bisa, ini cara berpikir yang terbalik. Dan dunia modern sekarang memberi kesempatan kita berpikir terbalik seperti ini. Kalau orang mengatakan, akhirat lebih penting, dia akan disebut berbeda atau makan gila. Jadi, kita cari ini, kita tahan untuk tidak menikmati ini, karena ini bukan, dunia ini bukan milik kita. Bahkan diri yang disitipkan bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah sampai ke akhirat dengan selamat. Tujuan hidup itu kita. Kalau kita balik itu, maka kita akan berubah seluruh jalur kehidupan kita. Jadi jalur kehidupan kita akan berubah. Sabil itu berubah arahnya. Jadi kita menjadi kehilangan kesempatan menemukan keabadian di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.